Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometrik jalan. Apa sih geometrik jalan? Geometrik jalan sendiri merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk jalan, yaitu pada fisik jalan, di mana fungsi dari dasar jalan adalah memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas. Nah, tujuannya apa sih geometrik jalan itu? Geometrik jalan sendiri adalah bertujuan untuk menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan lalu lintas, dan juga memaksimalkan rasio tingkat penggunaan atau biaya pelaksanaan. Nah, dasar-dasar perencanaan geometrik jalan itu sendiri yaitu pertama sifat dan ukuran kendaraan jalan, terus sifat pengemudi dalam mengendalikan gerakan kendaraannya, dan yang terakhir karakteristik arus lalu lintas. Nah, ada bagian apa saja sih yang ada dalam perencanaan geometrik jalan? Yang pertama itu perencanaan alignment horizontal atau trase jalan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan alignment vertikal, yaitu penampang memanjang jalan. Dan yang ketiga terakhir yaitu penampang melintang jalan. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan dengan klasifikasi jalan. Klasifikasi yang pertama itu kelas jalan. Kelas jalan tuh yang pertama ada kelas 2C dan 3. Itu diperuntukkan untuk kendaraan tak bermotor. Yang kedua kelas 1, 2A dan 2B, yaitu kendaraan tak bermotor tak diperhitungkan. Yang ketiga kelas 1 dan 2A, yaitu kendaraan lambat tidak diperhitungkan. Yang ketiga kelas 2B, 2C, dan 3, yaitu kendaraan lambat diperhitungkan. Nah, untuk kelas jalan 1 itu sendiri itu adalah jalan arteri, di mana jalan arteri itu sendiri dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan juga muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Nah, untuk jalan kelas 2 yaitu masih jalan arteri, masih sama. Terus tapi di sini bedanya jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas. Nah, yang ketiga jalan kelas 3A yaitu jalan arteri atau kolektor. Yang ketiga ada jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor, dan yang ke 3C itu jalan lokal dan juga jalan lingkungan. Nah, sekarang yaitu klasifikasi jalan menurut fungsi. Secara umum berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dikelompokkan ke dalam jalan arteri, kolektor, jalan lokal, dan juga jalan lingkungan. Nah, jalan arteri itu apa? Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan juga jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Nah, yang kedua itu tadi jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang. Nah, yang ketiga jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat. Nah, yang terakhir itu jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri jarak dekat dan dengan kecepatan rata-ratanya tuh rendah. Nah, yang ketiga itu setelah ini klasifikasi jalan menurut status. Nah, menurut status itu yang pertama ada jalan nasional. Itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Biasanya itu menghubungkan antar provinsi. Nah, yang kedua jalan provinsi itu merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer. Biasanya itu menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga jalan kabupaten. Kalau jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang dalam sistem jaringan primer tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan antar kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, terus antar pusat kegiatan lokal, terus jalan strategis kabupaten. Nah, yang keempat itu ada jalan kota. Jalan kota
itu adalah jalan umum yang sistem jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat kota, pelayanan di dalam kota itu sendiri. Nah, yang terakhir itu jalan desa. Kalau jalan desa itu merupakan jalan yang di dalam desa gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas itu apa? Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perlintasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Nah, jalur lalu lintas ini terdiri dari beberapa jalur. Beberapa lajur maksud saya. Nah, lajur kendaraan dapat dibagi dari jalur lalu lintas khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda atau lebih dalam satu arah. Nah, jadi jumlah lajur minimal untuk jalan dua arah itu ada 2, dan pada umumnya disebut sebagai jalan 2 lajur 2 arah. Nah, jalur lalu lintas untuk satu arah minimal itu terdiri dari 1 lajur lalu lintas. Nah, selanjutnya bahu jalan. Bahu jalan itu apa? Bahu jalan jalan yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Nah, fungsinya itu pertama, ruang untuk tempat berhenti sementara kendaraan mogok. Kedua, ruang untuk menghindari dari saat-saat darurat, terus memberikan kelegaan pada pengemudi. Setelah itu fungsinya biasanya itu untuk kendaraan patroli atau ambulans. Nah, biasanya bahu jalan itu sendiri adanya di jalan tol. Nah, setelah itu jenis-jenis bahu jalan sendiri itu dibedakan ada 2 ya. Yang pertama dibedakan melalui tipe perkerasannya, dan yang kedua itu dibedakan dari letak bahunya terhadap arah arus lalu lintas. Setelah itu trotoar. Nah, trotoar itu apa? Trotoar yang biasa kita lihat di pinggir jalan. Nah, itu trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki. Biasanya untuk pejalan kaki. Nah, untuk trotoar sendiri itu biasanya itu memiliki lebar antara 1,5 sampai 3 meter. Itu yang merupakan trotoar yang umum digunakan Nah, setelah itu ada median. Median itu jalur yang terletak di tengah jalan, yang biasanya kalau misalnya di jalan-jalan itu yang di tengah-tengah yang ada lampu, dan biasanya biasanya di situ tuh ada sebuah pohon atau rumput-rumputan seperti itu. Nah, untuk jalur mediannya sendiri itu biasanya tuh dia lebarnya itu bervariasi ya, antara 1 sampai 1,5 1 sampai 1,2 meter. Nah, setelah itu saluran samping. Saluran samping itu gunanya untuk apa? Gunanya yang pertama untuk mengalirkan air dari permukaan jalan, dan yang kedua menjaga supaya konstruksi jalan berada dalam keadaan kering dan tidak terendam air. Biasanya ini ada di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, setelah itu ada kerb. Apa sih kerb? Kerb itu penonjolan atau peninggian tepi perkerasan bahu jalan yang terutama dimasukkan untuk keperluan drainase. Biasanya ini untuk drainase ya, mungkin sama seperti saluran pinggir itu. Nah, yang terakhir itu saya jelaskan ada pengamanan tepi. Nah, pengaman tepi itu apa? Pengaman tepi itu gunanya untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan. Jadi jika terjadi kecelakaan, nah si pengaman tepi ini dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Nah, umumnya itu pengaman tepi ini sendiri berada di daerah-daerah seperti daerah pegunungan atau daerah jurang. Contohnya jika di
dekat-dekat sini tuh di Puncak Bogor itu banyak sekali pengaman tepi. Umumnya seperti itu. Nah, untuk tinggi timbunannya itu lebih besar dari 2,5 meter. Nah, yang terakhir yang dapat saya bahas adalah parameter perencanaan geometrik jalan. Apa sih parameter-parameter yang digunakan dalam perencanaan geometrik jalan itu sendiri? Yang pertama itu kendaraan rencana. Kendaraan rencana itu apa? Kendaraan rencana itu merupakan suatu kendaraan yang mewakili satu kelompok jenis kendaraan yang dipergunakan untuk merencanakan jalan. Nah, yang kedua itu setelah itu kecepatan. Kecepatan itu besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh. Nah, setelah itu ada volume lalu lintasnya. Volume lalu lintas itu apa? Menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pengamatan di suatu ruas jalan dalam suatu waktu tertentu. Yang keempat itu ada tingkat pelayanan jalan. Itu adalah nilai pelayanan yang diberikan oleh jalan untuk suatu gerakan kendaraan. Yang terakhir itu jarak pandang. Jarak pandang itu jarak yang masih bisa dilihat pengemudi dari tempat duduknya. Jadi seperti saat kita menyetir mobil, itu pasti kan ada jarak pandang antara mobil kita dengan mobil depan kita. Nah, jarak pandang ini juga dapat dibedakan atas jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap. Jarak pandang menyiap itu hanya digunakan dalam perencanaan jalan dua arah. Nah, dalam penentuan panjang jarak pandangan henti dan jarak pandangan menyiap, penting untuk diketahui asumsi yang diambil seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai geometrik jalan pada kesempatan ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.